Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Yustaningsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 03 Lubang Panjang, Kota Sawalunto. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan dari gagasan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu semboyan yang biasanya dilengkapkan itu dipakai dalam dunia pendidikan kita di Indonesia, yaitu Ing Ngarso Sung Tolodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Teduri Handayadi. Saya mengaplikasikan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Alasan penerapan ide sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu karena kita sebagai seorang pendidik atau guru harus menjadi teladan bagi siswa kita, serta selalu membangun kekuatan, semangat, dan motivasi dalam proses pembelajaran, dan di belakang kita harus bisa memberikan dorongan untuk siswa kita di sekolah. Berikutnya adalah tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan dan dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, dan guru akan bertindak sebagai pamong atau fasilitator agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam dunia pendidikan yang harus diperhatikan sebagai seorang pendidik adalah yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat zaman, dan berikutnya adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan sesuai dengan kebutuhan siswa kita, sehingga terciptanya siswa yang berbudi pekerti. Berikut adalah demonstrasi hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya implementasikan dalam pembelajaran di sekolah, yaitu pendidikan sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Di sini saya membimbing dan menuntun serta mengarahkan siswa saya sesuai bakat, minat, dan kebutuhan mereka, serta menggunakan IT dalam proses pembelajaran. Dan tak lupa pembelajaran itu dikaitkan atau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian pembelajaran yang diorientasikan kepada siswa dan sesuai kebutuhan siswa, di mana siswa saya memperhatikan hasil karya mereka ke depan kelas dan menunjuk atau menanggapi bagi siswa yang tidak tampil ke depan. Berikutnya adalah pembiasan karakter, di mana kita seorang pendidik tidak hanya memberikan materi tetapi juga memberikan nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti yang baik, sehingga menghasilkan siswa yang dapat bereksplorasi, berinovasi, kreasi, serta berkarakter. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pendidik menjawab tantangan dalam pelaksanaan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran, yaitu dengan cara meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti pelatihan daring dan luring serta mengikuti kegiatan KKG yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru. Inilah solusi penerapan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, kita sebagai fasilitator adalah menguasai keterampilan abad 21, yang kedua memilih metode pelajaran, yang ketiga pembelajaran itu harus berpusat pada siswa, yang keempat pendidikan adalah membentuk karakter siswa. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dadah.